Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Apipa dari 12 Teknik Komputer dan Jaringan C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Dedicated Hosting Server. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Dedicated Server? Dedicated Server adalah salah satu tipe hosting yang menawarkan sebuah fasilitas server dengan skala penuh kepada hanya satu buah akun penyewa. Artinya, jika kamu memutuskan untuk membeli sebuah layanan hosting dedicated server, maka kamu akan mendapatkan akses sepenuhnya terhadap sebuah server. Kamu bisa melakukan instalasi sistem operasi sendiri, memilih jenis sistem operasi yang ingin kamu gunakan sendiri, menginstal software aplikasi yang digunakan untuk menunjang kegiatan server sendiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi dedicated server. Dedicated server memiliki kegunaan di antaranya dapat meningkatkan trafik SEO, bebas melakukan kustomisasi, keamanan penyimpanan terjaga, dan kegunaan lainnya yang dapat kita baca. Selain itu, ada beberapa fungsi yang bisa kamu peroleh jika menggunakan server jenis ini untuk mengelola website, yaitu 1. Memiliki kendali penuh atas data yang disimpan. 2. Mendapatkan kapasitas penyimpanan lebih besar dibandingkan hosting. 3. Kapasitas atau memori penyimpanan tidak terbagi-bagi dengan pengguna lainnya. 4. Fleksibel. Karena selain digunakan untuk membuat website, kamu juga bisa memanfaatkan server sebagai tempat penyimpanan data atau library. Siapa yang menggunakan dedicated server? Tipe hosting dedicated server cocok sekali untuk perusahaan besar yang membutuhkan resource yang besar, seperti memiliki trafik website yang tinggi. Website yang tepat untuk menggunakan dedicated server seperti website toko online atau online shop. Yang kedua, website pemerintah. Yang ketiga, website perusahaan. Yang keempat, website berita atau news portal. Yang kelima, website bisnis. Kapan saatnya harus menggunakan dedicated server? Ada kala kita diharuskan untuk melakukan yang namanya pindah server hosting. Jadi, apa saja sih tanda-tanda kalau kita perlu pindah server hosting? Tanda-tandanya, yang pertama, downtime. Downtime adalah posisi di mana blog kita tidak bisa diakses baik dari back-end maupun front-end. Yang kedua, pesan error. Jika error masih saja berlanjut, bisa saja server hosting memang sedang bermasalah. Pindah ke hosting device server merupakan langkah yang tepat jika error ini kerap terjadi. Yang ketiga, CS slow response. Jika hosting kamu saat ini memiliki pelayanan yang kurang cepat, disarankan untuk segera pindah ke hosting dedicated server. Hal tersebut nanti akan berpengaruh ketika kamu sedang mengalami masalah. Yang kelima, lemot atau lemot. Dalam kasus ini, adanya solusi dari provide hosting sangat diperlukan atau saatnya mempersiapkan diri untuk beranjak ke server ini. Yang kelima, resource tidak mencukupi. Jika dibiarkan terus, hal ini akan membuat blogmu mengalami down. Selanjutnya, kelebihan dedicated server. Setelah mengenal apa pengertian fungsi, siapa yang harus menggunakan hingga kapan pindah ke server ini, mari kita ulas beberapa kelebihan. Yang pertama, akses dan kontrol penuh. Yang menarik lagi, server ini juga akan memudahkan dan membebaskan penggunanya untuk melakukan konfigurasi berdasarkan bentuk spesifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua, lebih aman. Kelebihan dari penggunaan dedicated server selanjutnya adalah apabila terjadi kerusakan pada server, kami tidak bertanggung jawab pada kerusakan tersebut. Yang ketiga, efektivitas dan mudah dikontrol. Penggunaan hosting dedicated juga bisa mengontrol server menggunakan remote saja. Kamu tidak perlu melakukan pengawasan pada fisik server secara langsung.
Yang kelima, yang keempat, tidak terganggu aktivitas lain. Hosting ini juga memungkinkan penggunanya untuk mengelola banyak domain pada satu server yang dimiliki. Yang kelima, kecepatan website meningkat. Apakah server mempengaruhi kecepatan website juga? Tentu saja, karena kecepatan hosting biasa. Yang keenam, tidak berbagi sumber daya. Saat kita memiliki penyediaan hosting, kita mendapatkan sumber daya penuh dari server tunggal. Selanjutnya, kekurangan dedicated server yang menyebabkan para pemilik blog atau portfolio online tidak disarankan untuk menggunakan dedicated server. Yang pertama, harganya terjangkau mahal. Kekurangan yang dimiliki oleh hosting dengan tipe dedicated server adalah biaya yang dibutuhkan melakukan masuk ke dalam kategori mahal. Yang kedua, harus memiliki pengetahuan soal server. Kekurangan lain adalah penyewaan harus memahami kinerja dan cara kontrol server. Hal tersebut sangat penting agar kamu bisa mengelola dedicated server dengan maksimal. Selanjutnya, cara kerja dedicated server. Seperti yang telah diutarakan bahwa dedicated server dapat dikustomisasi dengan bebas oleh pemilik atau pengguna, karena mereka tidak perlu berbagi dengan orang lain seperti share hosting. Dedicated server dan colocation server memiliki keterhubungan, di mana komponen hardware menyewa milik data center. User memiliki pengetahuan mengenai server, memiliki root akses server sekaligus memiliki wewenang penuh untuk mengatur servernya. Gedung yang kamu tempati sendiri, kamu bebas menggunakan sekaligus mengatur seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Sekalipun bebas, jika terjadi sesuatu dengan data center, maka gedung atau server yang kamu miliki dapat terkena imbas, misalnya mati listrik atau bencana alam lainnya. Bagaimana cara memilih dedicated server yang tepat? Ada 5 cara yang perlu kamu perhatikan dalam memilih hosting dedicated server. Yang pertama, spesifikasi server, kapasitas memori, faktor keamanan, dukungan teknis, dan yang kelima, harga terbaik. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.